Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Oke kawan, kali ini kita mau bahas laptop yang premium tapi harganya cuma 10 juta doang bro. Dan serinya ini dari merek Asus yang tipenya lah ZenBook 14 OLED UM3402Y. Ini harganya 10 juta lebih sedikit. Dan keuntungannya kalau kalian beli ini, yang pertama, ini laptop memiliki layar touchscreen. Yang kedua, laptop ini memiliki bodi tipis premium. Terus yang ketiga, laptop ini juga memiliki fitur-fitur yang kalian dapatkan kalau kalian beli di harga di atas 15 jutaan bro. Terus yang keempat, laptop ini punya dapur pacu yang ngebut, cocok untuk kebutuhan yang universal. Misalkan kalian kerja, input data, presentasi enak. Misalkan buat kuliah, ini buat nongkrong enak. Misalkan buat sekolah, wah ini pasti lebih mewah bro, karena tampilannya ini kayak laptop kelas bisnis kayak gini bro. Kemudian ini kalau kita lihat, memang kelebihan layar touchscreen ini kerasa sekali bro laptop nih. Tapi yang perlu kalian catat adalah laptop ini layar touchscreennya itu nggak bisa dilipat hingga 360 derajat, tapi dia cuma bisa dibuka hingga 180 doang bro. Dan ini kalau kita pakai, sebenarnya dibandingkan seri laptop yang touchscreen ini malah lebih mudah. Contoh ini, pas kita kebutuhannya untuk browsing ya, laptop ini kita tidak membutuhkan mouse. Jadi kalau kalian lagi browsing nemu artikel, itu teman-teman langsung bisa berinteraksi sama artikel yang ada di layar kalian. Jadi tek tek tek. Nah ini memberikan salah satu experience yang lebih menyenangkan daripada kalian harus pegang mouse di bagian kanan. Kemudian laptop ini untuk hardware layarnya juga premium bro. Dia nggak cuma ukuran 14 in doang, tapi dikasih panel OLED yang resolusinya tinggi di angka 2,8K. Kemudian untuk akurasi atau core gambutnya, dia ini di angka 100% DCI P3. Nah ini kalau kita lihat ya bro ya, selain hardware-nya bagus, untuk sertifikasi yang menjamin mata kalian nyaman, ini juga ditanamkan laptop ini bro. Dia seperti laptop yang harganya 20 juta kayak seperti Pantone Validate. Dia punya Black Seal dan juga beberapa sertifikasi yang menjamin mata kalian nggak gampang panas. Terus untuk kebutuhan produktif, kamera laptop ini juga termasuk bagus. Dia pakai 1080p, kemudian audionya juga mendukung active noise cancelling yang membuat kebutuhan meeting online kalian ini semakin profesional. Terus lanjut ke bagian bawah bro, ini laptop punya keyboard yang nyaman sekali. Dia ini memiliki ErgoSense keyboard, jadi ini selain agak nungging ke atas, di dalam keyboard ini dia juga memiliki keycaps yang nyaman di ujung jari kalian. Dia itu keycapnya agak sedikit melengkung yang disukai sama engineer-nya si Asus. Terus untuk jarak key travelnya ini dia juga nyaman. Jadi kalau kalian ngetik, meskipun dia ukuran keycapnya kecil, saya jamin ini nggak gampang typo. Lalu kelebihan untuk sistem security-nya, di tombol power ini dia punya fingerprint yang terintegrasi di dalam tombol sini bro. Jadi kalau kalian menyalakan, tinggal satu kali klik, ini langsung otomatis login ke dalam akun kalian. Terus laptop ini juga punya touchpad yang nyaman bro. Dia ini ukurannya lebar banget, separuh kayak gini, posisinya di tengah-tengah. Dan touchpad ini juga ala-ala ZenBook pada umumnya. Dia ini punya fungsi ganda, bisa berfungsi sebagai kalkulator ataupun numerik yang bisa bermanfaat sekali ketika kalian input data berupa angka-angka. Terus bro, bahan dari touchpad ini dia juga dibikin sendiri oleh si engineer-nya Asus, seperti lapisan hidrofobik yang membuat permukaannya ini sangat halus. Kemudian touchpad ini juga memiliki lapisan anti sidak jari. Jadi kalau tangan kalian itu gampang berkeringat ataupun teman-teman ingin menggunakan untuk multitask gesture seperti kayak geser 2 jari, 3 jari, 4 jari, ini akan jauh lebih smooth dibandingkan touchpad yang tidak memiliki bahan seperti ini. Ini hasil keren bro. Lalu untuk I/O portnya, laptop ini juga termasuk lengkap meskipun tipis. Dia punya single USB Type A di sebelah kiri. Dia juga punya sebuah colokan HDMI sebelah kanan, ada jack 3.5, 2 buah USB Type C sama single colokan carrier micro di sebelah sini bro. Dan misalkan teman-teman ingin masih memakai colokan RJ45, teman-teman akan dapat sebuah converter kayak gini bro, dari USB to RJ45. Nah untuk spesial mungkin colokan I/O portnya dari tipe C nya ini dia bisa berfungsi ganda, bisa kita buat untuk copy paste data, bisa kita pakai untuk display port, sama bisa kita pakai buat ngecas. Karena carakan charger di tipe ini dia tipe C dengan adaptor sebesar 65 watt. Terus untuk laptop ini kalau kita lihat dari segi desainnya, wah ini asli premium bro. Semua materialnya dia berbahan aluminium dengan bodi yang memang sangat tipis di angka 16,9 mm dan juga bobot yang cukup ringan di angka 1,39 kg. Jadi kita bawa kemana enak. Plus untuk paket pembeliannya, seri laptop ini teman-teman akan mendapatkan sebuah soft case yang tampilannya kayak gini bro, dan kalian tidak akan mendapatkan tas. Terus untuk urusan dapur pacu, kalau kita ngomong soal performa, laptop ini bisa banget diandalkan. Ini pas kita lihat secara performa bro ya, dia prosesornya pakai seri 5000 series 5625. Ya memang sih kalau kita ngomong soal prosesor, seri ini bukan seri yang terbaru yaitu seri 7000, tapi secara harga ini masih worth to buy di angka 10 jutaan. RAM-nya laptop ini dia dikasih
dikasih 8 GB dan sayangnya di sini RAM-nya ini laptop nggak bisa di-upgrade. Terus untuk penyimpanannya, laptop ini sudah dibekali dengan penyimpanan M.2 NVMe Gen 3 yang kapasitasnya di angka 512 GB dengan speed yang lumayan kencang, plus untuk konektivitas Wi-Fi-nya dia dikasih Wi-Fi 6E seri 802.11ax yang support untuk Wi-Fi Smart Connect. Nah, ini cocok bro untuk kebutuhan kalian nongkrong. Wi-Fi-nya ini paling bekas sama sinyal dan banyak dapat benefitnya. Terus kalau untuk urusan benchmark, langsung aja kita kasih angkanya sama kalian kawan. Lanjut bro, saya mau ngebahas tentang daya tahan baterai yang ada di laptop ini. Nah, ini bro ya, kalau kita baca secara data di website, ini laptop baterainya superior banget, dia awet sekali. Bisa bertahan di angka 18 jam dengan kapasitas baterai seperti laptop gaming di angka 75 watt. Jadi pas kita bongkar, ini laptop bener-bener real, baterainya gede banget. Terus pas kita pancar untuk kebutuhan misalkan nonton YouTube ataupun pas kalian memang kerjanya itu sering pindah ruangan, nongkrong dan lain-lain, ini laptop memang bisa bertahan di angka 13-14 jam dan juga punya fitur fast charging. Ini pasti akan menguntungkan buat teman-teman yang memang jarang ngecas tapi butuh kerjanya itu intensitas mobilitasnya tinggi banget. Terus untuk masalah suhu, meskipun ini laptop tipis dan cuman punya single fan, pas kita tes tadi ya bro ya, dia itu untuk suhunya termasuk stabil. Dia panasnya cuman terletak di bagian kanan tengah sini bro, sama di bagian exhaust sebelah kiri. Jadinya ketika teman-teman mungkin dipakai laptop ini untuk kebutuhan cari hiburan kayak bermain game ataupun untuk kebutuhan kalian editing pas ngerender, ini termasuk nyaman di harga 10 jutaan. Nah, untuk informasi yang terakhir, laptop ini juga memiliki jaminan garansi selama 2 tahun resmi, terus bisa diklaim di seluruh Indonesia. Minusnya kalau kita rangkum mulai awal, laptop ini paling cuman RAM-nya nggak bisa di-upgrade karena cuma 8 GB, jadi kayak agak terasa nanggung. Tapi setelah kita melihat dari angka benchmark, rasanya ini oke aja bro di harga 10 jutaan. Dan meskipun bukan pakai prosesor seri baru, ini sangat patut untuk dipertimbangkan kalau kalian cari laptop mewah dengan fitur layar yang touchscreen kayak gini. Ya udah, cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat buat teman-teman yang cari budget di harga 10 jutaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.